Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para tamu undangan, Bapak Ibu, jajaran manajemen dan perwakilan dari perusahaan tercatat, serta investor dan calon investor yang telah hadir pada kegiatan Public Expose Live 2024. KPI bersama OJK, Bursa Efek Indonesia, dan KSEI mendukung penuh kegiatan Public Expose Live 2024 yang merupakan kegiatan rutin tahunan dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan perayaan 47 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Pada tahun ini, kegiatan Public Expose Live diselenggarakan sejak tanggal 26 sampai dengan 30 Agustus 2024 dan dilaksanakan secara virtual dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi bagi investor dan calon investor dari seluruh Indonesia dalam mendapatkan informasi terkini mengenai pasar modal. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, Public Expose Live merupakan upaya peningkatan literasi pasar modal melalui pengenalan profil perusahaan tercatat kepada investor dan calon investor di Indonesia. Dalam kegiatan tahun ini, terdapat 44 perusahaan tercatat yang akan memaparkan informasi terkait aksi korporasi atau rencana perusahaan yang akan dilakukan ke depan. Dengan mengetahui kinerja perusahaan tercatat dengan baik, Bapak Ibu investor dan calon investor dapat memiliki pemahaman yang komprehensif yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan analisis saham sehingga diharapkan mampu melakukan keputusan investasi yang bijaksana. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Public Expose Live 2024. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan sukses, serta tentunya dapat memberikan manfaat bagi Bapak Ibu investor dan calon investor, serta perusahaan tercatat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pasar modal Indonesia. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kehadirannya dalam acara Public Expose Live 2024 dalam rangka 47 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Perkenalkan, saya Vina Munawar dari IDX Channel selaku host yang akan memandu acara hari ini. Pada sesi Public Expose Live kali ini akan diisi oleh PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau yang dikenal dengan kode perdagangan PANI atau PANI. Bapak dan Ibu, Pantai Indah Kapuk 2 Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 18 September 2018. Pantai Indah Kapuk 2 Tbk merupakan masuk ke dalam sektor barang konsumer primer. Dan untuk itu, mari kita simak terlebih dahulu video company profile berikut ini. Pantai Bukit Villa, Bukit Nirmala, Monumen Soekarno-Hatta, Islamic Financial Center, Menara Syariah, Soho Manhattan, Manhattan Residence, Soho Wall Street, CBD Peak 2, Soho The Bund, Taman Doa Our Lady of Akita, Rukan Lau Pasat, Sapporo Residences,
Rukan Marina Bay. Pasir Putih Residences. The Club, Villa Pasir Putih 5, Villa Pasir Putih 6, Pasir Putih Diamond, Okinawa. Pasir Putih Riverside, The Riverside, Soho Riverside Boulevard. Pasir Putih Boulevard. Eco Park, taman kota seluas kurang lebih 54 hektar. Halal District. Rukan Petak 9 Cinta Yen. Beach Park Peak 2. Jalan Asia Afrika. Permata Hijau Residences. Rumah Milenial. Klaster Alabama. Klaster Baltimore. Klaster California. Klaster Dallas. Klaster Florida. Klaster Georgia. Rukan Asia Afrika. Rukan Milenial. Millennial Park. Pasadena Walk, Rukan Simianfu. Pasadena Spring, Ilona at Pasadena Hills. Permata Golf Residences. The Golf Signature. Baik, perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expose Live 2024 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu manajemen dari Perseroan. Yang pertama ada Bapak Markus Kusuma Putra selaku Direktur. Yang kedua, ada Bapak Yohanes Edmond Budiman selaku Direktur. Yang ketiga, ada Bapak Arthur Salim selaku Direktur. Dan yang terakhir, ada Ibu Kristi Gracella selaku Corporate Secretary and Investor Relation. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi, Bu. Selamat pagi. Baik. Pagi.
Baik, selama acara berlangsung, jika ada pertanyaan, kami persilakan Bapak dan Ibu peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A pada layar Zoom. Langsung saja, kita akan menyaksikan opening speech dan pemaparan dari perseroan dengan waktu 20 menit. Kepada perwakilan perseroan, kami persilahkan. Terima kasih Bu Vina. Selamat pagi Bapak Ibu investor sekalian. Wassalamualaikum, salam sejahtera. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan buat kami dapat bertemu kepada Bapak Ibu dalam Pubex Live 2024 yang diadakan oleh IDX hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada IDX untuk kesempatan yang telah diberikan kepada PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk untuk turut serta dalam event ini. Semoga melalui Pubex Live IDX ini PANI dapat menyampaikan informasi terupdate kepada Bapak Ibu investor sekalian. Sebelum kami memulai pemaparan, izinkan saya memperkenalkan kembali manajemen yang telah hadir saat ini bersama kita, yaitu Bapak Markus Kusuma Putra selaku Direktur, Bapak Yohanes Edmond Budiman selaku Direktur, Bapak Arthur Salim selaku Direktur, dan saya Kristi Gracella sebagai Corporate Secretary dan Investor Relation. Salam kenal Bapak Ibu. Berikutnya saya akan meminta tolong kepada Bapak Markus untuk memulai pemaparan hari ini. Silakan Bapak Markus. Terima kasih Bu Kristi. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan salam kenal Bapak Ibu investor. Sedikit menceritakan sejarah PANI yang memulai usahanya di bidang pengalengan hasil laut dan jasa penyimpanan gudang beku atau cold storage pada tahun 2000. Transformasi sudah terjadi mulai tahun 2021, di mana bisnis utama PANI menjadi investasi di bidang pengembangan real estate yang fokus di area PIK 2, tepatnya pengembangan lanjutan dari PIK 1. Sebagian dari kita mungkin sudah familiar dengan PIK 1, yaitu di area Gulf Island, dan kemudian PIK 2 yang terkenal dengan Land's End, Aloha Pasir Putih, Tokyo Riverside, IDD, dan Orange Grove yang menjadi destinasi wisata hobi dan wisata kuliner warga Jakarta pada umumnya. Secara garis besar, PANI sendiri adalah bagian dari PIK 2. Bank Tanah PANI terletak di PIK 2 dengan produk-produk seperti CBD PIK 2, Rukan Milenial, Pasir Putih Residence, The Bunch, Bispak, Rukan Lau Pasat, Rukan River Safari, Rukan Petak 9, dan Soho Miami merupakan produk-produk andalan dari PANI sendiri. PANI memiliki aset sebesar 36,3 triliun tercatat di buku Juni 2024 dan memiliki bank tanah sebanyak 1.617 hektar. Dengan kapitalisasi pasar sekitar 112 triliun rupiah per hari ini, komposisi pemegang saham antara lain PT Multi Arta Pratama sebagai pemegang saham pengendali 90% dan kemudian sebesar 10% free float di masyarakat. Next. Secara struktur perusahaan, dapat Bapak atau Ibu lihat di slide ini. Ini mesti balik ya, balik tadi. PT Agung Sedayu Group dan Salim Group melalui PT Tunas Mekarjaya membentuk perusahaan patungan yakni MAP dan saat ini menggenggam 90% kepemilikan di PANI. PANI saat ini memiliki 15 anak usaha, perusahaan investasi dan perusahaan asosiasi, yakni PT Bangun Kosambi Sukses yang fokus ke penjualan kapling komersial, produk komersial Soho, dan rumah tinggal. Kemudian PT Mega Andalan Sukses, fokus di penjualan gudang, ruko, rukan, dan rumah tinggal. Untuk PT Cahaya Kencana Indah dan PT Vinserindo 1 memiliki land bank di CBD
PIK 2 dan untuk PT Cahaya Gemilang Indah Cemerlang memiliki lembeng di Teluk Naga. Dan setelah rampungnya isu kedua, PANI menambah 7 anak usaha, yaitu PT Bumindo Mekar Wibawa, PT Cahaya Inti Sentosa, PT Jaya Indah Sentosa, PT Kemilau Karya Utama, PT Karunia Utama Selaras, PT Sumber Cipta Utama, dan PT Sando Matratama dengan ekspertis menjual dan membangun produk komersial dan residensial. PT Panorama Eka Tunggal didirikan untuk mengantisipasi perkembangan bisnis PANI di masa akan datang. Demikian juga dengan PT Agung Surya Gemerlap. PANI juga memiliki investasi di ibu kota negara yang baru berupa Hotel Nusantara Swiss Hotel sebesar 11,12% saham di PT Kusuma Putra Alam. Next. Izinkan kami memperkenalkan Dewan Komisaris PANI. Pak Susanto beliau founder dari Agung Sedayu Group yang sehari-hari mengawasi operasional termasuk rencana pengembangan dan pemasaran. Pak Filipus, representatif dari Salim Group, dan info detail untuk rencana dan target perusahaan. Pak Stephen dan Pak Richard adalah second generation Agung Sedayu Group dan sudah ikut terjun di bisnis properti lebih dari 10 tahun. Mulai Pak Harjo, Pak Jisman, dan Pak Adi adalah komisaris independen kami yang memiliki kompetensi terbaik untuk turut mengawasi kebijakan-kebijakan dan target-target yang ditetapkan oleh direksi. Sebagai informasi, Pak Harjo memiliki track record di bidang konstruksi. Pak Jisman berprofesi sebagai Rektor Prasetya Mulia, melengkapi bisnis sense dari sisi akademisi. Dan Pak Adi berpengalaman sebagai external auditor, juga pernah menjabat partner di EY. Next. Berikut adalah jajaran direksi kami. Pak Sugianto, atau lebih dikenal Pak Agwan, adalah founder Agung Sedayu Group dan expert dalam strategi bisnis. Pak Alek adalah second generation dari Agung Sedayu Group, dan Pak Surya dari Salim Group, masing-masing mensupport strategi dan pengembangan bisnis perusahaan. Pak Markus dan Pak Ipeng adalah long-term employee Agung Sedayu Group yang mengepalai treasury dan marketing. Pak Atur, Pak Gianto, dan Pak Edmond mewakili Salim Group, juga ikut menjalankan operasional PANI, termasuk keuangan, HRD, dan business development. Next. Memulai versus mempertahankan masing-masing ada tantangannya. Di tahap saat ini, PANI sedang mempertahankan prestasi dan reputasi yang telah dibangun oleh dua grup besar, yaitu Agung Sedayu Group dan Salim Group. Dari rekap jejak Agung Sedayu Group, lebih dari 52 tahun di sektor properti, dan Salim Group yang dari tahun 1940 sampai sekarang telah mapan menjadi grup bisnis berskala global. PANI sangat diuntungkan karena mendapat support kuat dari dua controlling shareholder ini. Bagaimana PANI bisa meneruskan dan mengembangkan menjadi pengembang dengan skala lebih besar? Saya akan menjabarkan lebih mendalam di slide berikutnya. Secara garis besar, lokasi PIK 2 sudah dilengkapi fasilitas yang berskala dunia, tersambung dengan jalan tol JOR, tol dalam kota dari dan menuju ke Priok dan Bandara Soekarno-Hatta. Busway menjadi alternatif transportasi yang mudah terjangkau oleh masyarakat. Poin-poin atraksi untuk beroperasi dan berhasil menarik keramaian di PIK 1 dan PIK 2, seperti Pancoran, Lands End, Aloha Pasir Putih, Indonesia Design District atau IDD, Orange Grove,
dan banyak lagi yang akan kami bangun untuk meramaikan dan memanjakan warga Jakarta dan sekitarnya. Dengan 1.850 hektar lembeng, Pani sangat berpotensi untuk terus menambah luasan pengembangannya, tentu melalui beberapa tahapan di masa mendatang. Dan secara berkala akan kami jabarkan di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Namun perlu saya highlight, Pani juga sudah melahirkan produk-produk inovasi dan berprestasi, seperti Rukan Milenial, Soho The Bund, dan Bispark. Dan yang menjadi penopang percaya diri Pani adalah saat ini dalam kondisi keuangan yang prima, bisa dikatakan net cash position, reputasi produk-produk prima, dan membangun fasilitas penunjang kota mandiri untuk ekspansi bisnis ke depan. Next. Izinkan saya sedikit mengelaborasi seputar Agung Sedayu Group, karena perlu kita ketahui juga latar belakang Pani sendiri. Secara grup, Agung Sedayu Group sudah berdiri lebih dari 52 tahun lalu, mulai dari bidang kontraktor. Sampai saat ini rekam jejak Agung Sedayu Group sudah diakui secara nasional, terutama inovasi Agung Sedayu Group di Pantai Indah Kapuk 2. Beberapa slide berikutnya, saya akan memaparkan proyek-proyek kebanggaan Agung Sedayu Group. PIK 1, PIK 2, dan 2 pulau reklamasi merupakan hamparan area sekitar 6.000 hektar. Dan sampai saat ini sudah berhasil membangun sekitar 55.000 unit properti, termasuk rumah, ruko, rukan, Soho, dan apartemen. Iya Pak, masih banyak yang sedang dikerjakan di PIK 2, termasuk sebagian area merupakan bank tanah Pani sekitar 1.850 hektar. Ya. Dari sisi fasilitas PIK dilengkapi dengan beragam amenities. Salah satunya adalah Mall PIK Avenue, terletak di junction PIK yang strategis di atas tanah seluas 4 hektar, dibangun seluas sekitar 30.000 area bangunan yang menghasilkan recurring income yang optimal. Dari sisi tenant, merupakan daya tarik besar bagi pengunjung mall ini. Tentunya nama-nama tenant sudah ditulis di slide dengan baik. PIK Avenue dapat memenuhi kebutuhan urban society yang mengutamakan kualitas hidup dengan lifestyle modern. Next. Berikutnya kita pindah ke tengah jantung CBD Jakarta, yaitu SCBD yang sudah menjadi Financial Center Indonesia. Distrik 8 dibangun menjadi total 8 gedung pencakar langit, terdiri dari 3 gedung yang diperuntukkan sebagai perkantoran, yaitu Treasury, Prosperity, dan Revenue Tower. Total hampir 240.000 square meter build-up area untuk mengakomodir permintaan ruang perkantoran di SCBD. Kemudian terdapat 2 tower apartemen, Eternity dan Infinity, sekitar 660 unit dari tipe 1 kamar sampai 4 kamar tidur. Ada 3 tower yang dibangun menjadi hotel, mall, dan premium residential, antara lain Asta Residential, Langham Branded Residence, The Langham Hotel, dan Asta Mall. Langham Hotel dan Asta Mall sudah sangat familiar untuk warga Jakarta dan sekitarnya, bisa dibilang tempat hangout favorit. Next. Selain SCBD, Jakarta Agung Sedayu Group mapan dengan Superblok di area Jakarta Barat, berkarya di beberapa area, antara lain di sepanjang Ring Road. Ada 4 proyek Agung Sedayu Group, antara lain Golf Lake Residence, Sedayu Square, Green Sedayu, serta Puri Mansion Superblok. Next. Kemudian di bagian lain dari Jakarta Barat, Agung Sedayu Group membangun Taman Anggrek Residence beserta Mall Half-Life menjadi pilihan hunian dan investasi menguntungkan bagi pembeli produk tersebut. Lebih ke barat lagi, ada Green Lake City
yang mencakup area sekitar 150 hektar dibangun dan dipasarkan rumah tinggal dan ruko. Selama lebih dari 52 tahun, Agung Sedayu Group sudah mengembangkan sekitar 8.000 hektar tanah, minimal dengan total unit rumah yang telah diterimakan paling sedikit 90.000 unit, 34.000 unit apartemen, dan telah membangun dan mengoperasikan ruang retail sekitar 300.000 meter persegi dan sekitar 2.700 kamar hotel beroperasi yang tersebar di Jabodetabek. Untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh Bapak Arthur. Silakan Pak Arthur. Terima kasih Pak Markus. Saya akan melanjutkan seputar Salim Group dan bisnisnya. Seperti yang sudah diketahui umum, Grup Salim dipelopori oleh almarhum Bapak Lim Siew Leong. Dan saat ini diteruskan oleh Bapak Antoni Salim yang telah berkembang menjadi grup bisnis yang memiliki cakupan luas, terdiversifikasi, dan terintegrasi dengan baik. Next. Minimal sebanyak 12 perusahaan Grup Salim yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan total kapitalisasi pasar sekitar 1.185 triliun rupiah. Antara lain ada AMMN, ICBP, DCII, DNET, INDF, MEDC, BINA, LSIP, SIMP, IMAS, META, dan IMJS. Next. Rekam jejak sebagai developer juga dapat saya jabarkan bahwa Grup Salim sangat piawai dalam melihat potensi daerah yang belum digarap, namun sangat visible untuk dikembangkan menjadi kota modern. Salah satunya adalah Pantai Indah Kapuk sendiri, yang diinisiasi oleh Grup Salim dan kemudian dikembangkan bersama Agung Sedayu, dan sekarang terbukti menjadi salah satu incaran para pembeli properti. Di luar PIK, ada di Bintan dan Batam Kepulauan Riau, yaitu Batamindo Industrial Park, Bintan Industrial Park Estate, Bintan Resort Cakrawala, dan Kota Bukit Indah Industrial City di Karawang. Untuk slide berikutnya akan dibantu oleh Ibu Kristi untuk meneruskan paparan. Silakan Bu Kristi. Terima kasih Bapak Arthur. Nah, mari kita fokus kembali pada Pantai Indah Kapuk. Mungkin peta-peta ini sudah sangat familiar buat Bapak Ibu. Izinkan saya untuk menjabarkan aksesibilitas PIK secara keseluruhan. PIK yang terletak di utara Jakarta, yang telah terhubung melalui beberapa tol, yaitu termasuk tol Bandara Soekarno-Hatta, dan terhubung dengan Jabodetabek melalui JOR W1 dan W2, tol Jakarta Merak, tol dalam kota, dan kemudian kami sedang bersama grup level membangun tol yang dinamakan Kataraja yang akan menghubung Bandara Soekarno-Hatta langsung ke PIK 2, dan rencana tol ini akan dibangun sepanjang 39 km dari PIK 2 sampai ke Rajek, dan gate pertama akan beroperasi akhir tahun ini. Pilihan komuting juga tersedia antara lain via MRT, yang di mana stasiun terakhir saat ini berjarak hanya 11 km dari PIK, yakni stasiun Kota Tua. Ada pula rencana pemerintah Jakarta untuk menambah jalur MRT sepanjang 34 km dari timur ke barat yang bertepatan ada di sisi selatannya PIK, sehingga dapat menjadi alternatif pilihan moda transportasi masyarakat secara masif dan tentunya dapat mempersingkat waktu tempuh kita. Tidak ketinggalan, Transjakarta juga sudah beroperasi di sekitar kawasan PIK, kemudian dibantu oleh feeder busway untuk menyebar ke area yang jauh lebih luas. Kami sebagai developer yang sudah sangat berpengalaman yakin bahwa aksesibilitas jalan-jalan merupakan kunci penting untuk membangun kawasan yang mandiri dan memenuhi kebutuhan penghuni kami. Next.
Berikut adalah crowd cooler kami, fasilitas yang telah kami bangun dan beroperasi dengan baik yang menjadi destinasi wisata lokal penduduk Jabodetabek. Seperti yang telah dipublikasi oleh Departemen Pariwisata, bahwa area Peak dan Peak 2 mencapai jumlah pengunjung tertinggi selama liburan Nataru tahun 2023, di mana hampir 1 juta orang dengan bersamaan pada masa-masa libur tersebut mengunjungi beberapa lokasi kawasan Peak dan Peak 2, ya, sekitar hampir 1 juta. Dan urutan ini adalah urutan kedua, di mana Monas merupakan urutan pertama. Berikut kami tayangkan saja seperti yang telah dilampirkan di slide, bahwa titik crowd cooler kami antara lain adalah By the Sea, East Coast, Central Market, Pancoran Peak, Orange Grove, Indonesia Design District, Lands End, Aloha Pasir Putih. Peak merupakan salah satu inceran destinasi investasi para perusahaan besar dan menengah untuk ekspansi usaha dan bisnis, baik dalam bentuk gedung kantor, tempat usaha yang sangat bervariasi, yang menjadi pertimbangan. Tetap di slide yang ini. Terima kasih. Yang menjadi pertimbangan perusahaan-perusahaan untuk tidak memilih Peak sebagai tempat ekspansi adalah Peak memiliki potensi bisnis yang lebih besar di masa akan datang. Lokasi juga prima, keliling populasi yang menjadi target segmen mereka, dan dapat diakses oleh kalangan baik dalam hal jalan tol, jalan boulevard, juga moda transportasi umum yang biasa digunakan. Next. Lokasi pengembangan dan bank tanah PANI terletak di Peak 2. Per 30 Juni 2024, PANI memiliki total land bank seluas 1.617 hektar dan dibukukan secara nilai historical sebesar 27,6 triliun. Kemudian kami baru saja rampung corporate action, yaitu penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau kita singkat PMT HMDTD, dengan 2 seri transaksi berhasil menerbitkan lembar saham baru dan menghimpun dana baru dalam bentuk ekuitas sebesar 6,5 triliun. Dan 6,5 triliun ini kami belanjakan kembali melalui anak perusahaan kami dengan total land bank baru 232 hektar, ya, sehingga total land bank per hari ini PANI sudah mencapai 1.850 hektar. Next. Berikut adalah list proyek PANI yang dikembangkan, ya. Yang tepatnya adalah 8 proyek yang sudah mulai menyumbang pencapaian marketing sales sejak 2022 sampai hari ini, termasuk Soho Deban, Permata Hijau Residen, Rumah Milenial, Pasadena Walk, Rukan Liter Siam, Rukan Petak 9, Bispark Peak 2, dan Soho Miami. Next. Mulai tahun 2024, ada tambahan 14 proyek baru yang turut menyokong target marketing sales kami sepanjang 2024 dan tahun-tahun berikutnya, yang terdiri dari 8 proyek perumahan dan 6 proyek komersial dalam bentuk ruko, rukan, dan soho. Baik, untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Edmond. Silakan Pak Edmond. Terima kasih Bu Kristi. Boleh slide selanjutnya, next. Baik, saya akan melanjutkan paparan informasi seputar laporan keuangan PANI untuk Juni 2024. Yang perlu kita highlight antara lain aset PANI saat ini sudah mencapai 37,3 triliun, naik 11% dibandingkan akhir tahun 2023. Kemudian seiring dengan itu, total ekuitas juga ikut meningkat sebesar 3% menjadi 19,6 triliun rupiah. Total pendapatan sampai dengan Juni 2024 tercatat stabil di angka 1,3 triliun rupiah, jika dibandingkan dengan pencapaian Juni tahun 2023.
Sementara itu, total laba bersih induk yang dapat diatribusikan sampai dengan Juni 2024 meningkat secara signifikan sebanyak 35% atau di angka 286 miliar jika dibandingkan dengan pencapaian Juni tahun 2023 sebesar 211 miliar. Pencapaian ini dapat menjelaskan bahwa PANI bertumbuh secara konsisten dan berkesinambungan. Kami tentu juga mengusahakan ke depan supaya dapat terus menjalankan usaha dengan optimal dan tentunya didukung oleh pasar properti yang semakin suportif serta kondisi perekonomian Indonesia yang semakin kondusif. Next slide. Dan ini merupakan slide terakhir kami di mana pencapaian penjualan di bidang properti atau marketing sales telah menjadi indikator kinerja emiten properti. PANI masih dalam tahap berkembang dan ke depan akan terus menambah jenis-jenis produk yang diminta oleh pasar, terutama produk yang dirancang dengan inovasi. Secara historikal, PANI telah memiliki rekam jejak yang bonafit, terutama di tahun 2021, dengan mencapai pre-sales 1,7 triliun dan mengalami kenaikan sebesar 12% di tahun 2022. Dapat dijelaskan bahwa animo dan daya beli segmen pasar menengah ke atas masih sangat lebar dan besar. Pada tahun 2023, yang adalah tahun baru, memberikan peluang baru bagi PANI untuk menorehkan pencapaian cemerlang, termasuk menetapkan target awal sebesar 2,1 triliun dan melampaui target di akhir tahun sehingga tercapai 2,4 triliun atau 110% dari target. Untuk target 2024, kami telah tetapkan sebesar 5,5 triliun, yang kami perkirakan dapat tercapai dengan bertambahnya produk yang dipasarkan sebanyak 14 produk atau klaster, dan 14 klaster ini mulai masuk ke PANI sejak akhir tahun lalu melalui right issue kedua. Pada 30 Juni 2024, performa prapenjualan PANI mencatatkan pencapaian sebesar 60% dari keseluruhan target prapenjualan tahun 2024, yakni sebesar 3,3 triliun. Dengan segmentasi kafling komersial sebesar 49%, perumahan 27%, dan produk komersial lainnya seperti ruko, rukan, soho, dan gudang sebesar 24%. Demikian presentasi dari kami. Untuk berikutnya sesi tanya jawab saya serahkan kembali ke Ibu Kristi. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada perseroan atas pemaparan yang telah diberikan. Saat ini kita langsung saja memasuki sesi tanya jawab dan kami telah melihat beberapa pertanyaan yang telah masuk dan akan saya bacakan. Yang pertama dari Kevin Pajaitan. Boleh di-share kira-kira berapa range harga rumah yang ditawarkan PANI yang paling diminati customer saat ini? Kepada Bapak Markus, kami persilahkan untuk menjawab. Baik, saya coba menjawab pertanyaan pertama. Untuk rentang harga, segmen perumahan bervariasi antara 1,3 miliar sampai dengan 50 miliar rupiah. Saat ini kami memasarkan klaster perumahan seperti Sapporo Residential, Rumah Milenial, Permata Hijau Residence, Ilona at Pasadena Hill, Pasadena Spring, Pasir Putih Residen, Permata Golf Residen, dan The Golf Signature. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Markus atas jawabannya. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Sandy Oi, seorang investor. Ia bertanya berapa target marketing sales untuk PANI di tahun 2024 full year. Silakan Bapak Edmond untuk menjawab. Ya, target marketing sales PANI untuk tahun 2024 telah kami tetapkan sebesar 5,5 triliun. Dan sejauh ini performa penjualan PANI dalam 6 bulan pertama mencatatkan atau melebihi target secara proporsional, yakni 3,3 triliun pada semester pertama 2024, atau mencapai sebesar 60% dari pencapaian total target 2024. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Edmond atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Hendra Wijaya. Apakah lahan dan proyek di Kalimantan akan dimasukkan ke dalam portofolio PANI? Jikalau dimasukkan, berapa porsi dan persentase yang dikuasai dari keseluruhan aset yang ada di PANI sekarang ini? Kepada Bapak Arthur, kami persilakan untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. IKN memang sangat menarik ya, dan menjadi buah bibir se-Indonesia.
Dan pada tanggal 17 kemarin, baru saja dilaksanakan upacara HUT ke-79 Republik Indonesia di IKN, yang dihadiri langsung oleh Bapak Presiden Jokowi dan Presiden terpilih kita di Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Tentunya sebagai warga negara dan perusahaan swasta, kami turut mendukung rencana pemerintah pusat termasuk IKN. PANI memiliki investasi di IKN, yaitu di PT Kusuma Putra Alam, dengan proyek Hotel Nusantara yang merupakan gabungan konsorsium IKN sebesar 11,12%. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Arthur atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Aziz Abdul dari media Market News ID. Apakah pembelian tanah milik Sedayu dengan total nilai 5,7 triliun rupiah bagian dari skema right issue? Jika iya, apakah setoran modal Agung Sedayu melalui Multi Arta Pratama berupa tanah tersebut? Sedangkan Grup Salib, apakah setorannya dengan tunai? Untuk Ibu Kristi, silakan untuk menjawab. Ya, terima kasih Bu Vina. Terima kasih juga pertanyaan dari Bapak Aziz Abdul. Tentunya ini pertanyaan yang sangat menarik ya, karena memang baru saja kami merampungkan PMTH MTD yang sesuai dengan slide-nya kami tadi. Mungkin saya sedikit menambah informasi kepada Bapak Aziz bahwa total PMTH MTD yang kami himpun bukan 5,7 triliun Bapak, tapi merupakan total 6,5 triliun. Kemudian dari 6,5 triliun ini kami belanjakan melalui anak perusahaan bernama PT Panorama Eka Tunggal, di mana kepemilikan PANI di Panorama hampir 100%, dan Panorama sendiri sudah melaporkan keterbukaan atas dana yang diterima dari PANI 6,5 triliun dengan membelanjakan bank tanah seluas 232 hektar ya, di 2 desa, Desa Kampung Besar dan Desa Lemo. Jadi jika kalau kita bagi rata-rata per meter tanah yang biaya yang dikeluarkan oleh Panorama sendiri sangat minimal, di mana kami bisa menjual, mengelolanya, mengembangkan menjadi proyek perumahan dan komersial yang dengan proyek dengan margin yang jauh lebih tinggi daripada biaya akuisisi tersebut. Dan kalau kita menjelaskan pertanyaan lebih lanjut bahwa apakah di store tunai, betul Bapak, dari melalui Multi Arta Pratama, 2 controlling shareholder-nya sendiri menyetor cash ya, dana tunai melalui Multi Arta Pratama, kemudian 8 penerbitan PMTH MTD sebesar 6,5 dan dialirkan kepada Panorama, menjadilah land bank 232 hektar saat ini, sehingga PANI secara konsolidasi total land bank-nya jadi 1.850 hektar. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak Aziz. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kristi atas jawabannya. Demikianlah sesi tanya jawab Public Expose bersama PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk. Oleh karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab. Dan apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Ibu Kristi Gracella selaku Corporate Secretary dan Shareholder Relation untuk memberikan closing statement. Kepada Ibu Kristi, kami persilakan. Terima kasih Ibu Vina. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh IDX serta kehadiran Bapak Ibu investor sekalian dalam acara Ubex Live hari ini. Kami berharap melalui pemaparan hari ini dapat memperkenalkan perusahaan kami lebih rinci dan memberi manfaat yang lebih besar bagi Bapak Ibu investor sekalian. Kami turut mendukung gerakan dan acara-acara yang diadakan oleh IDX dan terutama yang bermanfaat bagi masyarakat yang memerlukan informasi seputar PANI sendiri. Kami juga berharap bahwa PANI dapat berkontribusi dalam perkembangan pasar modal Indonesia dengan meningkatkan minat investasi masyarakat Indonesia, terutama
untuk investor-investor pemula atau investor muda. Dan kami memegang komitmen kepada seluruh pemangku kepentingan dan dalam menjalankan strategi usaha yang telah dirancang untuk tujuan jangka menengah dan jangka panjang, sehingga visi misi kami menjadi perusahaan properti yang terpercaya, senantiasa memberi pelayanan terbaik, berinovasi dalam menghasilkan mahakarya dengan kualitas unggul dan tepat waktu. Kami terus mendorong inovasi cemerlang dan menciptakan pasar yang optimal di PIK 2 terutama, dan profitabilitas yang berkelanjutan tanpa mengorbankan kepercayaan konsumen. Dengan upaya dan sumber daya yang ada, kami berharap dapat menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan di setiap periode, dan kami optimis dengan prospek bisnis PANI ke depan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih, salam sejahtera. Terima kasih Bu Kristi atas closing statement yang telah diberikan. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik dari Pantai Indah Kapuk 2 TBK. Mari kita beri aplaus kepada para penyaji dari perseroan. Baik, sebagai tambahan informasi terakhir, tayangan Public Expose Live ini juga dapat diakses melalui kanal YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen dari Pantai Indah Kapuk 2 TBK, juga kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam acara ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Saya Vina Munawar, aku investor saham. Maju terus pasar modal Indonesia. Sampai jumpa.